bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermadi cahaya surya dan cerah. Di tingkat kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Pada zaman dahulu kala, hiduplah sebuah keluarga yang terdiri dari ayah dan seorang anak gadis bernama Bawang Putih. Belum lama, ibu Bawang Putih meninggal dunia dan Bawang Putih pun merasa sangat kesepian. Tidak terasa sudah seminggu ibu tiada, dan aku benar-benar kesepian. Ibu, Bawang Putih, ibu, kamu tidak boleh terlalu lelah. Sini, ibu bantu mengerjakan pekerjaanmu. wah ibu baik sekali, terima kasih bu. Kamu jangan berkata begitu. Kita ini kan tetangga, jadi kita tuh harus saling membantu. Lagi pula, Bawang Merah juga ingin menemani kamu terus, supaya kamu tidak kesepian. Wah, ibu dan Bawang Merah memang selalu baik kepadaku. Terima kasih ya bu. Keesokan harinya, Ayah, sebelum ayah pergi, ada yang ingin aku katakan kepada ayah. Ya anakku, tentu saja, bicaralah. Ayah tahu bukan bahwa tetangga kita, ibunya Bawang Merah dan Bawang Merah sangat baik kepada keluarga kita. Dan ibunya Bawang Merah sering membantu kita melakukan pekerjaan rumah kita. Dan juga ayah tahu Bawang Merah juga sering menemaniku bermain, ayah. Iya anakku, keluarga mereka sudah sangat baik kepada kita. Dan ayah tahu sebenarnya aku ingin memiliki ibu seperti ibunya Bawang Merah dan juga saudara seperti Bawang Merah, ayah. Ayah akan pikirkan lagi. ayah Bawang Putih terus memikirkan keinginan putrinya itu. Ia merasa Bawang Putih perlu memiliki keluarga agar ia tidak kesepian. Ayah Bawang Putih pun menikahi ibu Bawang Merah.
Hingga tiba hari ayah bawang putih hendak pergi keluar kota, Bu, ayah titip anak-anak ya. Tenang saja ayah, saya akan jaga anak-anak. Kalian jaga diri kalian ya. Dengar-dengar ya sama ibu kalian ya. Iya ayah. Ayah pergi ya. Ayah. Hati-hati ayah. Hati-hati ayah. setelah ayahnya pergi, tiba-tiba Bawang putih, kenapa ini masih kotor? Apa kerjaanmu? Maaf Bu, aku belum sempat membersihkannya Bu. Alasan saja kamu. Sudah cepat bereskan. Sana. Alas. Iya, Bang. bawang putih baru mengetahui sifat asli dari ibu tiri dan saudara tirinya itu. Ia kerap kali mendapat siksaan dan selalu diberi pekerjaan yang berat. Ih, kok baju aku masih kotor sih? Heh, Bang Putih, lihat nih, masih kotor. Kamu ngapain aja sih? Bersihin ya, semua cuci semua pakaianku sampai bersih. Aku nggak mau ada pakaianku yang kotor. Ngerti nggak kamu? Dasar malas. Tuhan, kenapa mereka sangat jahat kepada aku? Apa salahku? Pagi ini, seperti biasa, bawang putih mendapat tugas mencuci pakaian. Ia begitu semangat mencuci pakaian hingga tanpa sadar salah satu pakaian ibunya hanyut. Ketika hendak pulang, ia baru menyadari bahwa jumlah pakaian ibunya berkurang. Bawang putih berusaha menyusuri sungai dan tiba-tiba ia bertemu dengan seorang kakek yang sedang keletihan. Kakek, apakah kakek baik-baik saja? Maka aku bantu duduk, Kek. Terima kasih. Maaf, Kek. Bolehkah kakek meminta air? Tapi Kek, aku tidak memiliki air. Kalau begitu, aku carikan air dulu ya, Kek. Kakek tunggu di sini. Ya, terima kasih. Minum dulu, Kek. Anak baik, siapakah namamu? Namaku Bawang Putih, Kek. Sedang apa kamu di hutan ini? Sebenarnya, aku sedang mencari baju ibuku yang hilang, Kek. Apakah bajunya berwarna merah? Ya, Kek, betul. Tadi kakek lihat di sebelah sana ada baju merah tersangkut dan juga di sana ada labu kakek. Kamu boleh ambil kalau kamu mau. Tidak perlu, Kek. Labunya itu kan punya kakek, jadi itu untuk kakek saja. Tidak apa-apa anak baik. Anggap saja itu sebagai ucapan terima kasih kakek. Baiklah, Kek. Kalau begitu, aku mengambil baju ibuku dan labu kakek dulu ya, Kek. Bawang putih pun pergi mengambil pakaian dan labu. Namun, setelah kembali ke tempat kakek itu sebelumnya, sang kakek telah menghilang. Loh, kakek? Kakek? Kek? Kakek? Loh, kakeknya cepat sekali pergi. Lagi pula, labunya cantik sekali. Dan pengen membukanya. Wah! Mas! Wah, terima kasih, Kek. Kakek baik sekali. Bawang putih pun kembali ke rumah. Sesampainya di rumah,
sih kamu pulang ke rumah? Maaf, aku pulang terlambat. Pulang terlambat. Tadi aku mencari baju ibu yang hilang bawang merah. Terus kenapa ini ada labu? Kenapa ada labu cantik? Tadi ada seorang kakek yang memberiku labu. Ih, kamu bohong. Nih, buat aku aja. Bawang merah. Ih, Itu labuku, bawang merah itu buat labuku. aku, ini punya aku. Ih, bawang merah ini labuku. Ada apa ini? Ada apa? Ibu, Ada apa? aku mau labu cantik itu. Dia masa katanya nyuci, tapi dia ada labu. Aku mau itu. Bagi. Tapi Bu, Bawa sini. Bawa sini. Udah, sekarang kamu bersih rumah. Mari kita buka. Saat bawang merah dan ibunya membuka labu itu, ternyata isinya bukanlah emas, melainkan ular-ular. Kita telah bersama-sama melihat drama bawang merah dan bawang putih yang berasal dari daerah Jawa Tengah. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, biarlah melalui perenungan firman Tuhan hari ini, kita akan bersama-sama melihat kemuliaan-Mu sekali lagi dinyatakan, dan biarlah kami juga bisa semakin diingatkan oleh kasih-Mu yang besar, yang jauh melebihi akal manusia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari semuanya kita buka Kolose 2 ayat 6-10. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Hari ini kita akan membahas bersama-sama tentang worldview. Menurut Walters, worldview sendiri adalah kerangka menyeluruh dari kepercayaan dasar seseorang tentang segala hal. Worldview atau wawasan dunia meliputi kepercayaan-kepercayaan dasar seseorang. Apa yang dimaksud dengan kepercayaan di sini bukanlah seperti agama yang kita sama-sama ketahui, seperti agama Islam, Hindu, Buddha, atau agama lainnya. Bisa saja seseorang beragama Kristen, tetapi worldview-nya tidak berwarna Kristen. Bahkan worldview-nya bisa saja diwarnai dengan liberalisme atau skeptisme atau isme-isme yang lain. Jadi, ada perbedaan antara kepercayaan dasar yang sungguh-sungguh dengan agama yang ia anut. Nah, kita mau lihat bersama-sama fungsi dari worldview. Wawasan dunia atau worldview sendiri bisa diibaratkan seperti kompas. Ya, kompas digunakan oleh nahkoda untuk menunjukkan arah. Nah, sama seperti kompas, worldview juga digunakan untuk memberikan petunjuk dalam hidup ini. Ya, tidak hanya itu, worldview juga diumpamakan seperti lensa atau kacamata. Coba, kalau kita menggunakan lensa merah, maka segala sesuatu akan berwarna merah. Tapi kalau kita ganti lensa kita dengan warna hijau, segala sesuatu juga akan terlihat hijau. Tapi kalau kita menggunakan lensa yang jernih, yang bening, pasti segala sesuatu juga akan jernih. Jadi, worldview menentukan cara pandang kita, dan dengan cara pandang tersebut mempengaruhi bagaimana kita mengambil keputusan. Lalu, drama bawang merah dan bawang putih adalah salah satu bentuk cerita rakyat yang mengandung nilai moral. Ya, kita tahu ya, tadi di cerita tersebut akhirnya bawang merah yang jahat dan ibunya mendapatkan balasan. Ketika membuka labu, isinya bukan emas, tapi ular-ular. Nah, dengan
kata lain, ada nilai moral yang sedang diajarkan, yaitu kalau kita jahat, nanti kita mendapatkan hukuman atau mendapatkan kesialan. Nah, kita juga sebagai penonton merasa bahwa ya memang bawang merah dan bawang dan ibunya layak untuk dihukum karena mereka jahat. Nah, sekarang mari kita sama-sama menggali lebih dalam cerita ini dengan menggunakan kacamata Kristiani. Kita buka di Roma 5 ayat 23. Karena semua orang telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu di Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Jadi, kita sebelumnya merasa bahwa bawang merah dan ibunya layak untuk dihukum. Tunggu dulu, kita sebenarnya juga terhitung dalam orang-orang yang layak untuk dihukum. Karena semua orang telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia pun tidak menyayangkan Yesus Kristus, anak yang tunggal, untuk mati menebus dosa-dosa kita. Dia menggantikan posisi kita, sehingga kita yang harusnya layak untuk dihukum, namun Dia menanggung dosa-dosa kita. Bukankah itu kabar yang baik? Ya, oleh karena itu, sebagai umat yang sudah ditebus Allah, kita perlu memberitakan kabar baik ini kepada orang lain. Nah, mari kita sekali lagi membaca Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hidupmu melimpah dengan syukur. Jauh lebih dalam daripada nilai moral yang marak diajarkan kepada dunia ini, nilai Kristiani mengandung kasih yang lebih besar, yaitu pengampunan. Ya, Yesus Kristus sendirilah yang membuktikan kasih itu. Masih ingatkah kita tentang cerita Zakheus? Zakheus, orang pendek, kecil mungil dia. Zakheus merasa dirinya tidak layak untuk menerima Tuhan Yesus. Tapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Dan Yesus datang bukan untuk orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, pertanyaannya, siapakah orang berdosa itu? Kita semua adalah orang berdosa. Kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Yesus datang untuk menghapus dosa kita semua yang orang berdosa ini. Lalu aplikasi yang bisa kita pelajari adalah, sudahkah kita menggunakan kacamata yang benar dalam melihat segala sesuatu? Tentu saja kita membutuhkan hikmat Allah supaya kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Dan kita juga harus membaca firman Tuhan untuk bisa lebih peka lagi mendengar apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Lalu, sebagai komunitas, kita juga perlu untuk mendoakan satu sama lain, mengasihi satu sama lain, menolong satu sama lain. Ya, dengan demikian, kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Nah, sekali lagi, mari kita baca Kolose 2 ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Nah, secara singkat, sekali lagi, worldview adalah cara pandang kita melihat dunia ini. Kiranya melalui perenungan firman Tuhan hari ini, kita bisa menggunakan kacamata yang benar dalam mengartikan segala sesuatu. Nah, akan ada banyak sekali cerita rakyat, kartun, drama, atau film yang sebenarnya mengandung nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Nah, untuk itulah kita perlu meminta hikmat Tuhan supaya ketika kita menonton itu, kita tetap bisa melihat dengan kacamata yang benar. Oke, demikianlah perenungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Jawa Dwipa dan Dewata bagi kemuliaannya.
Selama sepekan ini, anak-anak telah melihat bagaimana keindahan berbagai kebudayaan yang Tuhan ciptakan di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa dan Bali. Nah, Ibu mau tanya, apa yang paling menarik bagi kalian? Ibu berharap setelah mengikuti kegiatan Pekan Nusantara ini, anak-anak dapat terus menunjukkan penghargaan yang mendalam untuk Indonesia, budaya dan bangsa dengan komitmen untuk melayani dan meningkatkan segala aspek dalam masyarakat. Mungkin kalian pun dapat melihat sendiri, ada banyak hal yang terjadi pada bangsa dan negara kita yang seharusnya tidak terjadi. Di sini, di Sekolah Dian Harapan Holland Village, kalian ditempa untuk mengetahui apa yang bisa menjadi kontribusi kalian bagi Indonesia untuk kemuliaannya. Gunakanlah pengetahuan, keterampilan yang Tuhan berikan untuk kalian untuk menjawab panggilan Tuhan dalam kehidupan kalian di saat ini dan masa depan. Indonesia butuh generasi emas seperti kalian yang siap menjawab tantangan zaman, membawa damai sejahtera dimanapun kalian berada. Nyatakanlah Kristus di dalam kehidupan kalian. Mari pada saat ini Ibu tutup kegiatan Pekan Nusantara ini di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Tak henti-hentinya kami berdoa, menyatakan kekaguman kami akan karya-Mu ya Tuhan. Tuhan telah menciptakan Pulau Jawa dan Bali, bahkan Indonesia untuk kemuliaan-Mu. Ampuni kami ketika dalam kesehariannya kami lupa akan desain awal kami yang Tuhan telah ciptakan. Kiranya Tuhan berkasih karunia bagi kami untuk mengarahkan kami kembali pada kisah-Mu ya Tuhan. Pakailah kami seturut kehendak-Mu dan mampukanlah kami untuk menjalankannya. Kami berdoa untuk murid-murid SDH HV yang saat ini mendengarkan doa ini. Tuhan, kiranya Engkau yang membentuk mereka untuk senantiasa menjadi anak-anak yang dipakai Tuhan bagi kemuliaan Tuhan pada masa kini pun nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kiki